Oke, eh, sebelum memulai presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi. Yang mana nanti kami akan menjelaskan mengenai apa itu pembangunan ekonomi, teorinya, hubungan antara kedua hal ini, peran modal sosial pada pembangunan ekonomi, implementasi, tantangan, dan juga solusi. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada saya sendiri, kemudian ada Nurul, ada Prihitia, dan terakhir ada Ogian. Oke, selanjutnya. Duh, apakah suaraku udah terdengar? Sudah. Udah. Jadi, pertama kita akan membahas terkait apa itu pembangunan ekonomi. Nah, secara sederhananya, pembangunan ekonomi itu proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang yang mana diiringi adanya perubahan struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan. Artinya, pembangunan ekonomi itu tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka-angka saja, akan tetapi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga secara menyeluruh. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya menggambarkan kenaikan output nasional, pembangunan ekonomi ini mencakup adanya aspek yang lebih luas, seperti pertama yakni pengentasan kemiskinan, kedua peningkatan pendidikan, ketiga kesehatan, dan yang terakhir adalah kualitas hidup masyarakat. Di mana proses ini tuh bersifat berkelanjutan dan juga terencana, yang melibatkan kebijakan jangka panjang, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat demi tercapai kesejahteraan yang merata serta berkeadilan. Selanjutnya, next. Selanjutnya yakni terkait teori modal sosial dan juga pembangunan ekonomi. Teori modal sosial dalam kelompok 7 ini ada dua, yakni pertama dari Bourdieu sama yang kedua itu dari Putnam. Yang pertama dari Bourdieu itu tuh dia memandang bahwasannya modal sosial itu sebagai akses individu terhadap sumber daya kolektif melalui jaringan hubungan sosial. Ia juga membedakan dalam 4 bentuk modal, yakni pertama, modal ekonomi atau berupa sumber daya material, modal budaya yakni pengetahuan dan juga pendidikan, modal simbolik yakni prestis dan juga status sosial, serta ada modal sosial yakni sumber daya dan sumber daya dari koneksi sosial. Keempatnya itu saling berkesinambungan dan dalam kondisi tertentu, modal sosial itu dapat dikonversi menjadi modal ekonomi. Misalnya, melalui jaringan sosial yang mana membuka akses terhadap peluang kerja dan atau investasi. Nah, sementara itu, sejalan dengan menurut Bourdieu, Robert D. Putnam itu tuh mengembangkan pendekatan yang lebih kolektif, di mana dia melihat bahwasannya model sosial itu sebagai barang publik berupa jaringan, norma, atau bahkan kepercayaan sosial yang mendorong kerjasama antar individu. Nah, menurut beliau, tingkat kepercayaan dan partisipasi warga dalam suatu komunitas menentukan seberapa kuat model sosial tersebut bekerja, di mana ketika jaringan sosial dan nilai resiprositas aktif, model sosial itu dapat memperkuat kohesi sosial dan juga mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang luas. Selanjutnya yakni terkait teori pembangunan ekonomi itu sendiri, di mana yang paling terkenal adalah dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan juga Stephen Smith. Mereka itu menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses boleh di next dulu.
Nah, lagi-lagi. Yaps. Oke, jadi dari Todaro dan juga Stefan itu tuh menjelaskan bahwasannya pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan saja, akan tetapi juga mencakup adanya perubahan sosial, kelembagaan, serta peningkatan kualitas hidup manusia. Adapun tujuan utamanya adalah memperluas pilihan dan kesempatan bagi individu untuk hidup lebih sejahtera. Selain itu, Todaro juga menekankan adanya tiga nilai dasar dalam pembangunan, yakni pertama, kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri sebagai upaya meningkatkan martabat manusia, dan yang terakhir adalah kebebasan, di mana untuk memperluas hak serta kesempatan ia berguna untuk menentukan masa depan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi itu tidak hanya semata diukur dari adanya pertumbuhan angka-angka ekonomi saja, melainkan dari seberapa jauh proses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ogian. Tes, tes. Ada suara nggak? Ini Ada. aku akan menjelaskan terkait hubungan modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ini aku tarik, yaitu hubungan modal sosial dengan akumulasi modal manusia dan fisik. Nah, di sini itu modal sosial membentuk ikatan dan norma yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, yaitu tujuan itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau yang tadi aku jelasin terkait yang bisa dikatakan yaitu modal sosial. Nah, di sisi lain juga modal sosial ini memfasilitasi kerjasama kolektif dalam membangun infrastruktur fisik seperti eh, contoh yaitu jalan atau fasilitas umum, rumah sakit, ataupun gedung-gedung perkantoran, administrasi. Nah, hal ini meningkatkan modal fisik. Dengan demikian, modal sosial berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif masyarakat dan pemerataan pembangunan. Katakanlah akan tapi di Indonesia ini belum merata sampai ke pelosok negeri. Katakanlah masih ada daerah 3T itu memang harus eh, dipenuhi ataupun memang butuh perhatian khusus juga untuk modal sosial dengan akumulasi modal manusia dan fisik. Nah, yang kedua itu terkait hubungan modal sosial dengan efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Nah, tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi ini merupakan aspek modal sosial, menciptakan pengawasan sosial yang memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Nah, hal ini juga meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, sehingga tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Kelembagaan yang efektif ini pada gilirannya itu mendukung iklim investasi dan kondusif dan pertumbuhan ekonomi. Ketika hal ini sudah efektif, yaitu kelembagaan tata kelola pemerintahan ini akan menimbulkan kepercayaan antara hubungan manusia tadi relasi. Nah, yaitu efeknya itu bakal jangka panjang ketika emang hal ini terus dijaga. Katakanlah sebagai contoh yaitu hubungan baik antara pemegang pemegang saham dengan pemerintah, terus katakanlah juga dari pemutaran ekonomi di bawah, dari sempat putaran uang oleh masyarakat. Nah, itu menjadi modal sosial gitu untuk efektivitas kelembagaan tata kelola pemerintahan, yaitu memang para pemerintah ini berkontribusi sangat besar gitu ketika memang itu dijalankan. Nah, yang terakhir ini aku pegang yaitu
terkait modal sosial dengan jaringan sosial dalam kegiatan ekonomi. Yang tadi aku setelah tarikannya itu tadi aku jelaskan bahwasanya ketika udah mencapai tingkat kepercayaan dalam masyarakat ini akan menimbulkan efek jangka panjang. Nah, jaringan sosial ini juga dibangun oleh modal sosial yang tadi aku jelaskan, memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan antar pelaku ekonomi dengan lebih efisien. Nah, jaringan ini juga memperluas akses terhadap pasar modal modal informal dan teknologi. Nah, ini juga memperkuat solidaritas sosial. Nah, mem- dan memudahkan kerjasama ekonomi yang kolektif juga. Jadi ketika hal ini sudah tercapai tadi terkait TARS ini, kepercayaan ini memungkinkan besar terjadinya ikatan yang kuat di dalamnya. Nah, ini sangat bagus juga untuk perputaran ekonomi. Nah, apalagi terkait kalau emang udah erat juga itu akan memungkinkan pertukaran-pertukaran informasi yang baik di situ. Nah, setelah itu terjadi juga memudah oleh karena itu modal sosial ini memperkuat struktur sosial yang mendukung aktivitas ekonomi bersama dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Nah, tadi terkait hubungan-hubungan ini sangat erat juga hubungannya modal sosial ini dalam membangun ekonomi. Katakanlah terkait kalau modal sosial ini sudah terjalin, sudah terkemas dengan baik, akan memunculkan kepercayaan, terus kita tarik ke pandangan sisi ekonomi, ini lebih inklusif lagi terkait perputaran ekonomi yang katakanlah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu tinggi. Jadi perputaran pembelian barang lokal katakanlah itu akan lebih besar juga ditembandingkan dengan peran pemerintah yang andil di situ terkait perputaran ekonomi juga. Jadi masyarakat itu sangat sangat memperhatikan juga ternyata terkait eh, peran dari pemerintah ini. Ini nanti ada satu contoh, bisa next slide. Nah, aku ambil di sini yaitu terkait eh, berusaha untuk menggabungkan terkait pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta per apa namanya tiga tiga bulan berarti udah 6 bulan ya, hampir setahun ini. Nah, di sini juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja gubernurnya tinggi, yaitu ada 57%. Ini aku ambil dari Litbang Kompas. Nah, ini juga kita tarik terkait pertumbuhan ekonomi Jakarta. Di sini juga besar juga ternyata gitu. Dan relatif stabil di sini Jakarta. Jadi bisa dikatakan bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Jadi terkait daya konsumen masyarakat, terus ambil yaitu terkait perdagangan, situ juga akan memunculkan apalagi terkait dengan pelaku-pelaku investasi ataupun yang memegang saham di situ pasar modal. Nah, ini juga bisa apa namanya bisa memperkuat tadi ekonomi tadi terkait untuk sebelum kita memperbaiki ekonomi. Nah, di sini juga seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah itu adalah membangun modal sosial ini, yaitu tadi yang pertama itu terkait relasi dan jaringan, yang kedua itu terkait kepercayaan taras. Nah, ketika ini sudah dibangun semua itu akan semua hal pasti akan berjalan dengan lancar, seperti yang aku bawakan yaitu dengan daerah Jakarta. Nah, Jakarta itu pertemuan besar karena memang dilihat dari sisi masyarakatnya juga sangat percaya juga. Jadi untuk perputaran mata uang, terus perdagangan-perdagangan itu semakin inklusif juga. Berbeda dengan
daerah-daerah katakanlah Sumatera Sumatera Selatan, Sumsel. Nah, itu kan ekonomi daerahnya itu paling apa namanya tingginya itu dari sumber daya alamnya. Berbeda dengan Jakarta. Jakarta kan mungkin ini kalau memang apa tingkat kepercayaan masyarakatnya itu turun, ya mungkin saja ini Jakarta ekonominya akan apa namanya terbalik 180 derajat gitu loh. Ya, nanti dijelaskan oleh teman saya. Bentar ya teman-teman. Share screen-nya hilang. Sebentar. Saya share screen dulu. Hmm. Oh, oke. Udah kelihatan kah? Udah ya. Oke, next. Tadi sampai next. Next. Nge-freeze ya ini ya. Terus nggak bisa digeser kah? Atau nge-freeze? Fris Han, coba sinin PPT-nya biar gua bantu share screen. Oke, wait. Bentar ya. Oke, makasih, Rosi. Bisa dilanjut ya.
Oke, next ya. Next, saya akan menjelaskan tantangan dari pembangunan ekonomi ini. Yang pertama itu korupsi. Teman-teman udah tahu ya kalau korupsi itu sering banget terjadi di sekitar kita. Misalnya yang paling gampang itu nyontek, terus ada lagi yang beli gorengan dua tapi bayarnya satu. Ada juga korupsi yang bilangnya ketemuan jam 4 malah datangnya jam 6. Nah, itu contoh korupsi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan itu cuma contoh kecilnya aja. Nah, saking seringnya terjadi korupsi ini, bahkan di pembangunan ekonomi yang tingkatnya tinggi itu juga pasti terjadi korupsi ini. Ya, contohnya kalau di tingkat yang lebih tinggi ya penggelapan dana itu ya pengambilan duit gitu buat keuntungan pihak tertentu. Nah, karena korupsi ini, langgengnya praktik korupsi ini tuh yang bikin kepercayaan berkurang. Padahal kepercayaan seperti yang kita tahu itu salah satu unsur dari modal sosial. Nah, ini juga nyambung ke nomor dua, melemahnya kepercayaan sosial. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak orang yang mulai individualis gitu. Jadi kalau misal ada kompetisi nih dalam ekonomi, itu tujuannya bukan untuk pemerataan pendapatan seperti yang tadi udah dijelaskan di awal, tapi untuk mendapatkan keuntungan untuk diri pribadi. Ya mereka maruk lah gitu. Ini nyambung juga ke nomor tiga, pergeseran nilai. Nah, pergeseran nilai ini kan terjadi karena pengaruh modernisasi dan globalisasi yang membuat sebagian orang itu berorientasi pada materialisme dan juga pragmatis. Kenapa bisa begitu? Karena zaman sekarang kan perubahan sosial itu cepat banget. Terus juga hal itu tuh bikin orang-orang tuh cari cara yang instan agar bisa cepat tercapai. Terus juga di ekonomi yang sekarang ini yang apa-apa itu mahal, jadi kan pasti orang-orang itu pengen nyari untung gitu. Jadi untuk dapat keuntungan mereka akan menggunakan cara-cara yang instan, yang mana mereka pasti bisa aja mengabaikan kepercayaan. Makanya terjadi pergeseran nilai ini gitu. Terus yang keempat itu kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah ya yang condong lah ke arah modal sosial. Karena yang saya amati nih ya, dari pemerintah itu dukungnya itu modal fisik seperti eh, modal uang, fasilitas, dan sebagainya. Sementara yang ke arah modal sosial ini menurut saya masih kurang gitu. Next. Nah, next ada solusi nih dari uh, tantangan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu penguatan kepercayaan. Nah, tadi udah saya sebutkan juga kalau modal sosial itu salah satu unsurnya kepercayaan. Nah, tapi jika kepercayaan antar individu itu semakin renggang, maka tentunya perlu ada upaya untuk mengencangkan kembali kepercayaan ini. Contohnya ya seperti tadi yang dalam konteks korupsi itu transparansi pada pengelolaan dana. Nah, terus juga ada ini pengawasan agar bisa meminimalisir terjadinya korupsi sehingga kepercayaan bisa nih didapatkan kembali, bisa dikencangkan kembali gitu. Terus yang kedua itu pendidikan moral dan etika. Eh, ya, pendidikan moral dan etika gitu. Terus yang ketiga itu regulasi kebijakan dari pemerintah yang berorientasi pada penguatan modal sosial. Contohnya seperti apa? Contoh yang saya tahu itu ada dua. Yang pertama yaitu membangun program pemberdayaan yang berbasis komunitas agar jaringan serta kepercayaan itu bisa terbentuk. Terus yang kedua, itu menyambung pada contoh regulasi yang pertama, program tadi itu difasilitasi dengan cara apa? Dengan cara modal usaha maupun pelatihan seperti itu. Nah, next. Nah, udah selesai nih hasil presentasi dari kelompok 7. Nah, saya akan membuka satu termin dengan dua penanya. Apakah ada yang ingin bertanya atau didiskusikan? Boleh raise hand ya. Ayo, ada yang nanya nggak nih?
Nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Oke, Lavia, silakan. Tuh, cepetan. Tapi nggak apa-apa. Tadi perkenalkan nama saya Lavia Pernatasari dengan NIM akhir itu 166. Pembahasannya menarik, tapi aku mau bertanya terkait kalian yang mencontohkan Jakarta sebagai eh, dengan sebagai daerah yang eh, ekonomi tinggi karena di situ faktor modal sosialnya jadi cukup tinggi, ya kan? Nah, Betul. eh, kalau kita lihat Jakarta itu kan daerah memang ekonominya tinggi. Namun, apakah kalian yakin bahwa ekonomi tinggi di Jakarta itu benar-benar karena modal sosialnya? Padahal kalau kita lihat, kalau misalnya dari modal sosial itu kan jaringan, norma, kemudian apa tadi? Jaringan, norma, satu lagi apa ya yang enam itu ya? Kepercayaan. Percayaan. Nah, kalau kita lihat memang dari misalnya dari perusahaan-perusahaannya itu mungkin tinggi kalau yang itu. Tapi kalau modal sosial untuk di daerah Jakartanya, masyarakat membeli tingkat-tingkat membeli kebutuhan dan segala macam itu tinggi. Apakah benar-benar karena modal sosial itu? Satu, karena kalau kita lihat Jakarta itu kan dari awal memang pusat pemerintahan, pusat bisnis nasional, serta memiliki infrastruktur dan akses modal yang jauh lebih besar dibanding daerah lain. Jadi kalau dibilang ekonominya tinggi karena langsung diasumsikan modal sosial di situ tinggi, itu gimana? Apakah teman-teman bisa menjelaskan eh, modal sosial di sana itu dihitung seperti apa? Kenapa bisa dikatakan tinggi walaupun memang ekonominya tinggi gitu? Apalagi Oke, ya yang ditanyain ya. Lavia. Aduh, banyak sekali Dan ya. apakah indikator tersebut ya, kayak Jakarta kan memang tinggi nih dari awal. Kalau memang modal sosial Jakarta memang tinggi, indikator yang menunjukkan tingginya kepercayaan sosial, kohesi komunitas. Oh iya, sorry ya karena emang agak bingung tadi di Jakarta. Soalnya kalau kita lihat orang-orang Jakarta kan eh, modal sosial di sini teman-teman contohnya dalam bentuk apa? Aku agak bingung kalau ngebahas Jakartanya. Kalau tadi dibahas orang-orangnya, kehidupannya segala macam, apakah benar-benar modal sosial yang disebutkan Putnam terkait kepercayaan, kepercayaan sosialnya, kemudian normanya, apalagi satunya lagi jaringannya, apakah benar-benar di situ itu modal sosialnya tinggi atau justru di individunya aja misalnya per, per perusahaan dengan perusahaan gitu doang sih itu pertanyaannya Oke, dan Lavia, terima indikatornya gitu. kasih. Hana paham nggak Oke. pertanyaannya? Maaf ya teman-teman. Ya, lumayan, mungkin. Ya, terima kasih Lavia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Aini. Silahkan. Oke, sebelumnya makasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Nurani Fadilah dengan yang belakang 556. Sebenarnya untuk pertanyaan pertama hampir mirip mungkin ya dengan Lavia. Apakah memang benar ketika modal sosial tinggi di suatu wilayah itu secara linear, secara otomatis itu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Tadi dijelaskan juga sama Ogian di wilayah mungkin NTT, Maluku dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya itu modal sosialnya itu sudah cukup tinggi, apalagi dengan adanya adat istiadat dan lain sebagainya. Tapi pertumbuhan ekonomi di sana itu tidak mungkin belum terlalu tinggi gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, berarti apakah dapat disimpulkan bahwa bentuk dari modal sosial itu selalu berdampak positif terhadap pembangunan atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Aini. Kami minta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya.
Jadi sih Pak, diajak Lavia sama Aini boleh nggak ya kalau diketik ulang gitu? Boleh, boleh. Oke, Boleh, terima tapi kasih. bentaran ya. Agak ini, gue lupa nanya apa tadi. Bentar ya. Oke, aku izin menjawab pertanyaannya ya. Mungkin pertanyaan ini sama Lavia ini sama ya. Nah, Iya, ini hampir-hampir terkait mirip. terkait apa namanya dari pertanyaan Nala kan di sini eh contoh Jakarta sebagai daerah ya yang ekonomi tertinggi dan juga modal sosialnya apa tingkat kepercayaan juga tinggi. Nah, ini kan apa kalian yakin ekonomi tertinggi ini karena modal sosial? Nah, ini juga terkait sama dengan tadi pertanyaan Aini juga ya terkait apa namanya apakah benar modal sosial yang tinggi ini bisa linear dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Ini kan mungkin aku jadiin satu aja ya pertanyaan apa jawabannya. Nah, kalau di sini aku tarikan dengan Jakarta kan aku begitu yakin dengan Jakarta ini ya karena tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat juga. Jadi beberapa indikator ini katakanlah dari apa namanya pemegang saham itu kan dari pelakunya kan dari masyarakat. Terus katakanlah dari bayar pajak itu juga dari masyarakat juga. Jadi ketika ini apa namanya pemerintah Jakarta ini bisa membangun tingkat kepercayaan tinggi, di situ juga ada apa namanya masyarakat ini akan bisa berperilaku lah di situ terkait berperilaku positif maksudnya berperilaku positif terkait apa yang di florkan kebijakan dari pemerintah Jakarta juga. Jadi apa namanya modal sosial ini dari pemerintah gitu. Apa modal sosial yang dibangun oleh pemerintah ini dari pemerintah Jakarta ini berarti kan berhasil gitu loh. Dan beberapa indikator juga yang tadi terkait katakanlah dari pelaku perusahaan di situ. Jadi kalau perusahaan ini tidak percaya terhadap pemerintah Jakarta kan bisa kemungkinan barangkali juga pembayaran pajak ataupun biaya produksi apa lainnya itu bisa mangkrak juga. Tapi kan dengan per hari ini kan berjalan dengan lancar di situ. Terus katakanlah juga apa namanya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta juga terkait apa namanya ketetapan pajak itu juga kan bisa juga di situ bisa tarikannya di indikator. Jadi apakah ini modal sosial yang tinggi itu bisa selinier dengan pertumbuhan ekonomi ya bisa itu karena di situ juga udah apa namanya eh, ada studi case-nya lah di situ. Gitu sih katakanlah juga kita ambil daerah yang lebih kecil lagi apa namanya skala isinya itu
kelompok aku kemarin itu ke Desa Ponggok dengan Aini juga di situ. Itu kan apa namanya model sosial yang dibangun oleh kepala desanya di situ kan bisa diterima oleh bisa diterima banyak oleh masyarakat. Jadi ketika apa namanya eh, pemerintah desa Pemdes ini melakukan suatu kebijakan membangun pendidikan, ngasih kuliah gratis, terus apa namanya dengan ditambah lagi kalau dari sektor ekonomi itu dengan pariwisata juga di situ kan apa namanya respon-respon dari masyarakat juga kan positif. Dibalik lagi dengan tadi apa katakanlah masyarakat ini dibuka untuk jadi pelaku saham juga di situ, yaitu katakanlah dari kisaran 5 juta sampai sebesar-besarnya. Nah, di situ kan masyarakat juga pada percaya menaruh uangnya terhadap desa untuk dikelola, apa namanya, untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga dari desa. Nah, itu juga menjadi contoh kecil lah terhadap modal sosial ini dalam membangun ekonomi. Gitu. Kalau dari jawabanku mungkin dari temanku ada yang nambahin atau gimana? Dari aku tidak ada tambahan. Gimana Rafia sama Aini? Berarti dapat disimpulkan modal sosial itu pasti berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi. Betul sekali Kak Aini. Oke, sebenarnya terima kasih jawabannya. Tapi tadi kalau Ogian membandingkan antara Jakarta dengan Ponggok pasti beda ya antara kota sama pedesaan karena sikap dari masyarakat pun juga udah beda masing-masingnya. Tapi nggak apa-apa, udah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Aini. Kalau memang dibandingkan ya benar beda karena eskalasi juga tingkat berbeda dan tantangan-tantangan dan permasalahan juga berbeda juga. Em, Ogian, jawabannya cukup menarik. Kan dicontohkan kayak bayar pajak, apalagi kepercayaan investor gitu-gitu kan. Benar kata Aini sangat tidak bisa dibandingkan dengan Ponggok yang punya kebiasaan masyarakatnya itu gimana. Nah, kalau di Jakarta tadi kan kamu contohinnya, oh ini tinggi karena misalnya perusahaan, investor, dan segala macam, yaitu kalau nggak mungkin percaya, ya nggak mungkin berinvestor gitu kan. Masyarakat bayar pajak, segala macam. Nah, menurut kamu, apakah yang kayak gitu, yang tadi yang kamu memberikan argumentasi seperti itu tuh benar-benar dianggap kayak indikator modal sosial yang tinggi karena dua hal itu contoh dari dua hal tadi yang aku sebutin itu kayak kepercayaan investor pada Jakarta itu tuh bisa dibilang lebih banyak dipengaruhi faktor struktural. Ka- Kalau kenapa kan modal sosial itu kan bukan cuma dari ininya ya, modal sosial misalnya pemerintah. Kenapa masyarakat Jakarta itu bahkan orang-orang di luar Jakarta lebih misalnya berbelanja di Jakarta? Itu kenapa? Kepercayaannya itu apakah benar-benar percaya kepada modal sosial kepercayaannya ini lahir karena apa misal karena misalnya historis kan historis dari Jakarta itu dari awal itu memang dia itu pusat pemerintahan, bisnis juga di situ. Itu tuh sepertinya lebih ke faktor struktural atas kepastian regulasi dan infrastruktur yang lengkap. Padahal kalau kita lihat Jakarta itu sangat individualistik secara kehidupan sosialnya dan mobilitas penduduknya juga tinggi. Nah, itu tuh benar-benar kayak bertolak belakang gitu loh modal sosial di Jakartanya sendiri. Tapi kalau Ogen contohin modal sosial di pemerintahan Jakartanya, iya. Tapi modal sosial di Jakarta secara keseluruhan sepertinya untuk modal sosial seperti kepercayaan antara kehidupan sosialnya itu kurang. Kalau memang mau ngebahas soal administratif, itu justru memang ya modal sosial administratifnya tinggi. Tapi kalau modal sosial dalam kehidupan sosialnya, kenapa kita misalnya eh, berbelanja itu tuh lebih sifatnya transaksional, tidak tidak melulu kayak kepercayaan misalnya beli apa di Jakarta itu karena sifatnya transaksinya lebih murah gitu karena itu misalnya seperti itu. Karena tingkat individualismenya di situ besar, sangat bertolak belakang gitu loh kalau bilang modal sosialnya tinggi. Oke, mungkin ini pertanyaan lain ini berarti kan
lebih ke ini ya, vertikal ya, masyarakat ke masyarakat. Memang betul kalau kita dikatakan Iya, apa lewat masyarakat ke masyarakat lala, karena di apa masyarakat perkotaan itu cenderung terhadap individualis. Akan tapi ini kan aku ngasih contoh terkait tingkat horizontal. Jadi tingkat masyarakat ke pemerintah gimana sikapnya gitu. Kalau memang aku boleh jawab sedikit yaitu terkait apa namanya, udah laku di pasar itu ya memang kita apa namanya kita bisa tarik ke beberapa indikator karena kalau dari Jakarta ke Jakarta katakanlah satu itu apa namanya segala sektor ekonomi yang ada di Jakarta itu full udah ada gitu terkait dari pembelanjaan terus pasar-pasar memang udah ada jadi di situ sudah meningkatkan kepercayaan dari masyarakat juga di situ apalagi terkait sekarang apa namanya pasar-pasar juga dibuka bebas terus perusahaan-perusahaan. Nah itu kalau tingkat apa namanya dari masyarakat ke masyarakat. Tapi kan yang di sini terkait pembawaan dari kelompok kita kan yaitu terkait sisi horizontalnya, gimana itu pertumbuhan itu bisa naik, gitulah Via. Jadi mungkin pertanyaannya ini agak melebar, tapi aku bisa apa ya mencobalah berusaha untuk menjawab. oh tadi bagannya itu yang horizontal ya, secara ini modal sosial dari atas ke bawah gitu ya. Sorry ya, sorry. Soalnya nggak dikasih judul kan kalau itu horizontal. Tak pikir ini modal sosial di sana tinggi, dia mempengaruhi ekonominya tinggi gitu. Oke, makasih Ogian. Oke, terima kasih Lala. Oke. Oke, apakah ada diskusi lagi nih? Diskusinya panas banget antara Ogian dan Lavia. Enggak ada? Nggak ada diskusi lagi? Oke, saya tutup. Terima kasih sudah menjelaskan presentasi kelompok 7. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.